Selamat siang, saya Risnawati. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya tentang kesalahan berbahasa dalam tataran sintaksis. Sebelumnya saya akan memaparkan poin-poin penting yang akan saya jelaskan. Adapun poin yang pertama itu pengertian dari kesalahan berbahasa dalam tataran sintaksis, dan yang kedua itu ruang lingkup kesalahan yang sering terjadi dalam tataran sintaksis, dan yang terakhir itu contoh analisis dalam tataran sintaksis. Berikut saya akan memaparkan yang pertama, yaitu pengertian dari kesalahan berbahasa dalam tataran sintaksis. Kesalahan berbahasa sintaksis adalah kesalahan atau penyimpangan berbahasa yang sering terjadi pada struktur frasa, klausa atau kalimat, serta ketidaktepatan dalam pemakaian sebuah artikel. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang kesalahan berbahasa yang sering terjadi dalam tataran sintaksis. Yang pertama itu dari segi klausa. Yaitu penggunaan kata depan yang tidak tepat. Di sini saya mengambil contoh kalimatnya, yaitu di malam itu seharusnya menjadi pada malam itu. Dan yang kedua itu penyusunan frasa yang salah. Di sini saya mengambil contoh belajar sudah. Seharusnya menjadi sudah belajar. Dan yang ketiga itu penambahan kata yang dalam kata benda. Di sini saya mengambil contoh petani yang muda. Kata petani yang muda ini salah, tapi seharusnya menjadi petani muda. Nah, yang keempat itu ada kesalahan dari segi frasa, yaitu penambahan kata dari atau tentang dalam frasa benda. Di sini saya mengambil contoh gadis dari Bali. Di sini seharusnya menggunakan gadis Bali. Dan yang kelima itu penambahan kata kepunyaan. Di sini contohnya motor milik Duan, tapi seharusnya menjadi motor Duan. Dan yang terakhir itu penambahan kata untuk dalam frasa kerja. Di sini saya mengambil contoh dituduh untuk membunuh, tapi seharusnya di sini menjadi dituduh membunuh. Nah, sekian kesalahan dari segi frasa. Nah, yang selanjutnya itu saya akan memaparkan tentang kesalahan berbahasa sintaksis dari segi klausa. Yang pertama itu ada penambahan proposisi dalam kata kerja. Di sini saya mengambil contoh. Yang pertama itu rakyat mencintai akan pimpinan yang jujur, tapi seharusnya menjadi rakyat mencintai pimpinan yang jujur. Nah, begitu contoh dari segi klausa yang pertama. Dan yang kedua itu penambahan kata kerja bantu dalam klausa ekuasional. Di sini saya mengambil contoh, yaitu nenekku adalah dukun. Nah, kalimat ini termasuk salah ya, tetapi yang benar itu seharusnya menjadi nenekku dukun. Tidak perlu menggunakan kata adalah.
Selanjutnya saya akan melanjutkan kesalahan dari segi klausa yang ketiga, yaitu penambahan pelaku dalam kata kerja klausa aktif. Di sini saya mengambil contoh, yaitu saya akan membeli rumah itu. Saya akan membeli rumah itu. Nah, tulisan kalimat ini salah ya. Seharusnya menjadi saya membeli rumah itu. Di sini kata akannya dihilangkan. Nah, yang keempat itu penghilangan kata kerja dalam klausa intransif. Di sini saya mengambil contoh, yaitu Pak Camat ke Bonti kemarin. Pak Camat ke Bonti kemarin. Seharusnya menjadi Pak Camat pergi ke Bonti kemarin. Nah, sekian kesalahan dalam tataran sintaksis dari segi klausa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesalahan berbahasa dalam tataran sintaksis dari segi kalimat. Adapun yang pertama yaitu penyusunan kalimat yang terpengaruh pada struktur bahasa daerah. Di sini saya mengambil contoh, yaitu Duan pergi ke rumahnya Ranti. Duan pergi ke rumahnya Ranti. Seharusnya kalimat tersebut diubah atau ditulis menjadi Duan pergi ke rumah Ranti. Katanya pada kalimat Duan pergi ke rumahnya Ranti ini dihapus dan ditulis kembali menjadi Duan pergi ke rumah Ranti. Nah, poin yang kedua yaitu penggunaan subjek yang berlebihan. Sini contoh kalimatnya yaitu Ali menulis drama saat Ali telah membaca buku Rendra tentang drama. Nah, kalimat ini salah ya. Seharusnya ditulis menjadi Ali menulis drama setelah membaca buku Rendra tentang drama. Nah, ya adapun dan yang ketiga yaitu penggunaan kata penghubung berpasangan secara tidak tepat. Di sini saya mengambil contoh, mereka tidak menulis melainkan sedang melukis. Nah, kalimat ini salah ya. Yang benar itu seharusnya menjadi mereka tidak menulis tetapi sedang melukis. Di sini bisa kita lihat yang pertama itu kata melainkan dan kata tetapi. Yang biasa kita gunakan yaitu melainkan. Nah, kalimat ini salah ya. Yang tepat itu menggunakan tetapi. Mereka tidak menulis tetapi sedang melukis. Nah, sekian pemaparan dalam kesalahan berbahasa dalam tataran sintaksis yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.